Sirekap itu hampir sama dengan situng peristiwanya, menjadikan masalah, terjadi curiga di antara kita. Sehingga kita melihat, mestinya kan alat bantu itu bisa membantu kita supaya juga bisa diketahui hasilnya secara cepat dan tidak ada kecurigaan di antara kita. Mestinya kan begitu KPU ya, Pak Hasim ya. Ini kebetulan Pak Hasim asisten saya, dosen di Undip. Jadi kalau Pak Hasim nggak benar, saya juga malu sekali. Baik, dari tadi kita sudah bahas Sirekap, pemirsa di MK juga hari ini didominasi dengan pembahasan Sirekap. Pertanyaan saya ke Bang Fadli lagi adalah, Bang Fadli, apakah sebetulnya pembahasan Sirekap ini, masalah-masalah yang ditemukan di Sirekap ini bisa mengarah pada pembuktian kecurangan TSM? Ya, yang ingin dibuktikan dari Sirekap ini sebetulnya adalah bagaimana memverifikasi proses rekapitulasi manual secara berjenjang itu betul-betul didasarkan pada C1 yang murni di TPS. Nah, itu yang sebetulnya ingin diungkapkan Mbak Zulfia. Tapi kalau kemudian mau dikaitkan dengan pelanggaran TSM, misalnya keterlibatan struktur penyelenggara, keterlibatan struktur negara dalam pemenangan paslon tertentu, atau kemudian keterlibatan aparatur negara untuk melakukan praktik fraud ya dalam penyelenggaraan pemilu, saya kira itu ranahnya di pembuktian yang lain. Tapi kalau debatnya soal Sirekap adalah ingin mengejar apakah hasil pemilu yang ditetapkan dari C hasil yang manual itu betul-betul didasarkan pada C hasil yang betul-betul murni di TPS. Nah itu ingin diverifikasi gitu dengan perdebatan di Sirekap ini. Baik, Bang Henry, kalau sebetulnya adalah hasil pemilu itu didasari pada penghitungan berjenjang yang dilakukan secara manual, apakah selama ini saksi-saksi dari Ganjar Mahfud itu menemukan adanya perbedaan rekapitulasi antara C1 hasil plano dengan yang tercatat di rekapitulasi berjenjang di berbagai tingkatan itu? Apakah sudah protes juga saksi-saksi ketika menemukan ada perbedaan itu? Justru karena banyaknya temuan itu, ya, maka ini menjadi salah satu persoalan bagi kami. Ya. Tadi dijelaskan bahwa yang ditampilkan oleh Sirekap itu adalah foto, kemudian akibat dari kualitas Android dengan yang lain itu berbeda, kemudian tulisan, ya, tulisannya tidak terbaca, ya, dan sulit untuk mempertanggungjawabkannya juga. Seperti saya tanya, ini siapa yang menginput, gitu loh ya. Kemudian kapan, di mana, kemudian ada perubahan. Hal itu kan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan bagi kami. Yang saya selalu, tadi juga saya ucapkan lagi, bahwa yang tahu mengenai kapan, siapa, di mana, itu cuma KPU sama Tuhan saya bilang yang tahu. Nah, makanya perlu, dan saya tanya tadi, untuk mengungkap itu semua, apakah perlu dengan dilakukan audit forensik, apakah itu akan terungkap, kan gitu, ya. Dan saya juga tadi masih mempertanyakan juga, itu terjadi hal seperti itu lebih disebabkan oleh kesalahan manusia, ya, atau memang kesalahan teknologi, atau memang ada satu ya dalam tanda kutip sabotase lah gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui itu semua? Yang intinya, bagaimana pendapat ahli kalau ini kita lakukan audit forensik gitu loh. Nah, tapi tadi ya kita sama-sama mendengar, sama Dr. Fahri juga mendengar, enggak begitu tuntas gitu jawaban si ahli ini. Ketika saya desak lagi pertanyaan itu, ya, kemudian oleh Yang Mulia Hakim MK yang waktu itu, yang tadi itu ditugaskan oleh Ketua AMK untuk memimpin dialog itu, menganggap sudah cukup. Ya itu aja. Oke.
Baik, jadi kalau Bang Henry menganggap ini belum tuntas ya, tapi kalau buat Bang Fahri, apakah persoalan Sirekap ini memang perlu dituntaskan, dicari sampai ujungnya, sampai dilakukan audit forensik untuk membuktikan apakah terjadi sabotase atau ini adalah murni human error atau technical error, atau ini tidak perlu lagi digali lebih jauh karena toh ini adalah sidang hasil pemilihan, hasil perselisihan, hasil pemilu, bukannya soal pembahasan soal Sirekap? Iya, kami punya dua sikap untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama adalah dari penjelasan ahli tadi, bagi kami dari pihak terkait, kami anggap clear karena memang secara keilmuan demikian penjelasannya. Dan yang kedua berdasarkan penalaran hukum yang logis bahwa yang pertama Sirekap adalah satu medium yang disediakan oleh KPU. Di sisi yang lain dasar pengesahannya adalah bukan Sirekap tetapi berdasarkan pada hasil perhitungan secara berjenjang manual. Itu yang pertama. Jadi sikap kami itu sebenarnya clear untuk soal itu. Yang kedua yang usulan disampaikan oleh Profesor Henry, kami mengapresiasi dan sekaligus menghargainya sebagai satu upaya perbaikan tata kelola pemilu dengan tawaran-tawaran misalnya adanya upaya perbaikan misalnya. Sebelum dilakukan upaya perbaikan misalnya diikuti dengan satu tindakan melakukan audit forensik untuk mengetahui sebab musabab apa sehingga persoalan ini menjadi seperti ini, menjadi trouble dan seterusnya. Karena ini menjadi isu nasional, ini menjadi sesuatu yang sangat sensitif ya. Kami sendiri sebagai pelaku peradilan, saya Prof Henry dalam persidangan juga merasakan soal itu bahwa memang ada nuansa sensitivitas terkait dengan hal-hal tertentu. Ya, jadi saya kira tidak ada masalah demi transparansi, demi akuntabilitas. Karena ini adalah wilayah dan ranah yang sangat teknis, kami serahkan kepada yang ahli misalnya, yang lebih expert di bidang itu. Andaikan kalau mau melakukan audit forensik dalam rangka untuk memperbaiki tata kelola pemilu kita ke depan, setidak-tidaknya, nggak ada masalah. Saya kira yang penting KPU misalnya kooperatif untuk hal itu dan tentunya harus dengan sebuah lembaga independen untuk melakukan hal-hal seperti itu. Kami orang yang fair-fair saja sebenarnya dalam soal ini. Karena masalah Sirekap juga ini berimpact kepada kami, ya jujur saja sangat merugikan. Jadi jangan dianggap bahwa Pak Prabowo Gibran saat ini menang dengan segala konsekuensinya ini tidak dirugikan dengan berbagai opini dan asumsi-asumsi yang seperti itu sangat dirugikan gitu. Kami juga merasa tidak terlalu nyaman dengan persoalan tuduhan-tuduhan seperti itu. Sehingga dengan demi perbaikan tata kelola pemilu supaya semua bisa menjadi memahami lebih holistik, lebih komprehensif tentang persoalan ini. Jangan publik memahami sepotong-sepotong di ranah publik saat karena perang statement, word dan segala macam dari berbagai pihak. Nggak ada masalah kalau dilakukan satu upaya bersama, satu upaya kolektif untuk perbaikan. Saya kira kami ini orang-orang yang mengerti tentang itu, punya pemahaman yang sama, punya visi yang sama juga untuk bagaimana memperbaiki negara ini. Jadi dengan demikian kami berharap bahwa soal yang tadi clear ya, untuk yang disampaikan oleh ahli clear, untuk kebutuhan peradilan dan pemeriksaan pokok perkara ini clear. Untuk perbaikan tata kelola ke depan silahkan saja kalau mau dilakukan pemeriksaan dan seterusnya. Oke, baik. Terakhir, Bang Fadli, kita bicara soal perbaikan ke depan ya. Anda melihat soal Sirekap yang terungkap dalam sidang hari ini, itu akan ada pengaruhnya terhadap sidang perselisihan hasil pemilu ini, dalam arti akan mempengaruhi hasil pemilu, atau ini akan hanya menjadi catatan hakim saja bahwa memang harus ada perbaikan ke depan di KPU dengan sistem-sistem yang akan disediakan oleh KPU di pemilu-pemilu mendatang? Ya menurut saya perdebatan soal Sirekap ini akan jadi semacam petunjuk bagi hakim konstitusi nanti dengan membandingkannya dengan keberatan-keberatan yang muncul dalam proses rekapitulasi manual dan dokumen-dokumen C hasil maupun dokumen D di kecamatan untuk dicek apakah dokumennya sama dengan yang ada di Sirekap. Kalau ada pergeseran itu seperti apa pergeserannya. Nah itu yang nanti akan dilihat sebagai petunjuk bagi hakim konstitusi dari perdebatan Sirekap ini. Nah, ke depan menurut saya, Sirekap ini kan sebetulnya gagasan yang sudah lama, Mbak Sylvia ya. Gagasan untuk menggagas rekapitulasi elektronik yang sudah didiskusikan sejak pemilu 2014. Untuk apa? Agar kita lebih cepat mengetahui hasil pemilu kita. Nah, tapi sayangnya ini tidak dibuat dan diciptakan secara serius oleh KPU periode sekarang sehingga menjadi kontroversi seperti sekarang. Padahal kalau disiapkan lebih awal, lebih baik, ini akan jadi salah macam fundamen untuk kemudian menggagas rekapitulasi elektronik yang bisa menjadi hasil ofisial di pemilu kita ke depan. Oke, baik. Terima kasih Bang Fadli, Bang Fahri, dan juga Bang Henry. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.